Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian nggak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film berjudul Live yang dirilis di Netflix pada 12 Januari 2024 yang mengisahkan seorang pencuri ulung bernama Cyrus. Ini dia orangnya. Dia juga memimpin sebuah komplotan pencuri. Ketika berusaha untuk mencuri sebuah karya seni, mereka tertangkap oleh seorang agen Interpol, Abby, yang merupakan mantan kekasih Cyrus. Namun, alih-alih memberi hukuman, komandannya Abby malah meminta bantuan Cyrus dan kelompoknya untuk mencuri emas bernilai ratusan juta dolar yang digunakan dalam sebuah transaksi antara seorang bos mafia dengan seorang hacker. Transaksi ini disinyalir akan menimbulkan kerusakan besar di suatu wilayah bila terjadi. Meski memiliki informasi lengkap mengenai transaksi tersebut, pihak Interpol mengalami kesulitan untuk mengeksekusi rencana mereka. Akibatnya, mereka pun berniat untuk meminta bantuan kelompok Cyrus untuk menghentikan transaksi tersebut dengan imbalan pembebasan dari hukuman serta penghapusan catatan kriminal pada para anggotanya bila misi tersebut membuahkan hasil. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Yuk kita masuk ke filmnya. Namun sebelum itu siapkan dulu camilan dan minumannya agar lebih asik nonton ceritanya. Selamat menonton. Di awal film, Cyrus tampak menghadiri sebuah acara lelang karya seni. Dia terlihat santai memasuki dan lolos scan barcode. Bahkan dia menolak menggunakan topeng. Anyway, they're quite exquisite. No, thank you. Di sisi lain, Abby memantau acara tersebut dari jarak jauh. Ternyata, Cyrus ini adalah seorang pencuri kelas kakap. Nah, saat acara dimulai, Cyrus tampak bicara dengan komplotannya. Tentu dia tak sendiri. Yuk, aku kenalin Cyrus ini sebagai bosnya. Lalu, anak buahnya yang sudah standby di suatu ruangan, ada si Magnus yang ahli pembobol berangkas. Lalu ada juga yang standby di Sungai Thames yang menggunakan boot bernama Luke. Dia adalah seorang insinyur. Juga ada Camilla, seorang pilot, dan ada juga Misan, seorang ahli peretas. Saat penawaran benda karya seni, sebuah topeng dengan 482 kamera digital yang menciptakan NFT yang terinspirasi oleh Vincent van Gogh, ini adalah karya N8. Nah, ini dia orangnya. Cyrus tampak menjadi penawar pertama. Abby pun mengecek di daftar nama tamu. Ternyata, si Cyrus ini menyamar dengan nama John Bradby, adalah seorang pelukis dari Inggris di abad pertengahan. Karena Abby tinggal di dekat studio John Bradby, dia meyakini bahwa Cyrus ini udah tahu di acara tersebut ada Interpol yang memantaunya. Dan benar saja, tiba-tiba 16.5. 16.5? 17 million. 17 and a half. penawaran pun semakin sengit dan Cyrus terus merebut penawarannya hingga akhirnya Cyrus jadi penawar terakhir di harga 20 juta. Tiba-tiba Lift. So! Let's go in. Go! Bye, bye, bye. saat orang-orang pahibut karena panik, Misan, seorang kru mengamankan N8 untuk ikut dengannya. Namun, Cyrus menghadangnya dengan alasan dia sudah membeli karya seninya si N8 dengan harga 20 juta dolar dan meminta NFT-nya. Lalu Misan bilang, itu semua bisa diurus nanti di kantornya. Tiba-tiba Cyrus ini mengajak N8 untuk ikut ke kapal pesiarnya, cenah. Dan si N8 pun setuju. Di sisi lain, komplotan Cyrus mulai dengan misinya. Lalu pasukan Abby pun masuk, memerintahkan para kru pelelangan untuk segera menutup area gedung karena ada perampokan. Saat Abby memeriksa TKP, dia curiga kenapa Cyrus membeli NFT-nya. Sebagai mantan pacar, Abby yakin Cyrus nggak punya uang sebanyak itu. Jelas ini bukan perampokan, namun penipuan. Dan tiba-tiba Where's the yacht? This is the boat that takes us to.
Di tempat lain, komplotan Cyrus berhasil mencuri sebuah lukisan yang kemudian dioper ke rekannya yang ada di sungai. Abby mengejar Cyrus. Melihat Cyrus udah pergi menggunakan kapal boot, Abby pun meminta tim Interpol untuk menyiapkan sebuah boot lalu mengikuti kapal Cyrus. Karena Misan menyadari kapal bootnya diikuti, dia tak tinggal diam. Begitupun dengan Abby. Walau bootnya dapat rintangan, dia nggak menyerah dan melanjutkan pengejarannya. Mereka pun saling kejar dan tiba-tiba Nicely done, team. komplotan Cyrus berhasil lolos, lalu mereka tiba di kapal pesiarnya. Si N8 tak curiga. Untuk lebih meyakinkan, Cyrus membayar N8 dengan mentransfernya. Lalu karena sudah merasa nyaman dan percaya pada Cyrus, N8 pun membuka topengnya lalu mereka berpesta untuk merayakan. About to catch another fight? I wanna have a good night. Hold up. Oh, sugar tea, would you? Di tempat Abby, dia masih memeriksa hasil rekamannya yang hanya dapat rekaman di 30 detik terakhir saja. Namun, di sana Abby mencurigai seseorang yang berpenampilan aneh. Kalian ingat di awal tadi, pada saat Cyrus ditawari topeng oleh pria pincang menggunakan tongkat, ternyata dia juga penipu. Dia tidak pincang karena di sana Abby menemukan keganjilan. That limp is an act. I'm bidder 1099. Di media sudah tersebar tentang penculikan N8. Namun di kapal pesiar Cyrus, N8 yang tengah nge-fly, dia mendapatkan notifikasi di HP-nya bahwa dia sudah viral karena penculikan. Di situ N8 merasa aneh, mulai mencurigai Cyrus dan rekan-rekannya. Untuk meyakinkan si N8, Cyrus pun melancarkan aksinya dengan menjelaskan konsepnya sama dengan kasus Leonardo da Vinci yang menjual The Mona Lisa seharga $25.000 dan tak ada yang peduli selama 400 tahun sampai dicuri. Kini bernilai $860 juta karena ada cerita di baliknya. Seperti ceritanya saat ini yang menculik N8. Berkat Interpol dan semua publisitas gratis, seluruh dunia kini mengira N8 telah diculik dan kejadian ini akan melonjakkan harga NFT-nya. Saat dicek, ternyata karya N8 ini sudah mencapai 89 juta. Mendengar itu si botak ini pun terkejut. Lalu Cyrus memberikan penawaran bahwa dengan harga itu dia akan mendapat 42 juta dan N8 27 juta. Come on. Do you feel kidnapped? No. 89 million. Wow. Let's make a toast. Where's Denton? Nah, ini dia si Denton. Dia adalah seorang ahli penyamaran. Ya, Denton ini adalah orang yang menggunakan tongkat pura-pura pincang yang terekam di CCTV dan mengaku namanya Rico di daftar tamu saat itu. Dia lagi diinterogasi oleh Abby. Ternyata dia tercatat telah banyak melakukan tindakan kriminal seperti pemalsuan, penipuan, pencucian uang, peniruan identitas, dan terakhir pencurian mobil Ferrari Spider tahun 67 berwarna silver, dashboard kenari, dan interior hitam dan berakhir kecebur ke kanal. Denton mengaku tidak mengenali Cyrus, bahkan dia bilang tidak pernah bertemu dengan pria itu. Lalu dia bilang mungkin Oliver mengenalnya. Lalu Abby minta bertemu dengan Oliver. Abah ini terus berkelit. Abby pun menjelaskan karena si Rico acting pincangnya sangat buruk, lalu dia menawar di pelelangan tanpa punya dana. Itu juga penipuan namanya. Dengan begitu dia bisa diekstradisi ke Amerika Serikat dengan hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Dan si Cyrus bisa dihukum atas penculikan, penipuan transfer, penipuan identitas, dan pemindahan barang curian. Tiba-tiba, Boss, got something. This just came for you. We're going back to London, and we're taking him with us. Yeah. di Interpol London, atasan Abby, Komandan Dennis Huckley, ini dia orangnya. Dia memanggil Abby dan dia ingin bekerja sama dengan Cyrus. Abby sempat emosi mendengarnya karena dengan begitu si komandan tidak menghargai hasil kerjanya selama setahun ini, malah ingin kerja sama deh. Namun si komandan kemudian menjelaskan bahwa Lars Jorgensen, dia adalah seorang bos mafia. Kita panggil dia Bos Joe. Dia punya banyak karya curian, bahkan jauh lebih buruk karena dia memulai karirnya dari seorang bankir yang
sah, lalu beri uang ke grup teror, membiayai serangan, lalu menjual saham, dan dapat uang banyak, dia tak peduli dengan banyaknya korban. Dia hanya peduli pada uang yang ada di rekeningnya. Lalu tragedi pesawat di Selandia Baru yang jatuh dengan korban 183 orang. Karena kecelakaan itu, saham maskapai jatuh. Seperti halnya para korban, dan dia malah beruntung atas penjualan saham dari kejadian itu. Si komandan sudah berupaya bertahun-tahun untuk menangkapnya, namun tak ada petunjuk kuat yang bisa menjeratnya. Semua takut padanya, dan kini ada info dari orang dalam, dia adalah Arthur, yang mengatakan bahwa Bos Joe membayar si Arthur untuk hal baru. Si komandan telah menangkap Arthur, lalu dipengaruhinya, dan akhirnya dia mau bicara. Menurut Arthur, Bos Joe mengobrol dengan kelompok pertas yang bernama Leviathan. Mereka merencanakan serangan besar pada perairan, dan mereka akan membanjiri kota. Dengan begitu, akan banyak korban, dan itu akan kembali menguntungkan si Bos Joe. Entah kapan dan di mana dia akan menyerang, tapi yang si komandan tahu, Leviathan ini ingin dibayar dengan emas, 500 miliar emas tepatnya. Bos Joe akan pindahkan brankas dari London ke Zurich 17 hari lagi. Mereka bisa mencegatnya dengan cara minta bantuan Cyrus untuk mencuri emasnya. Mereka itu Interpol, bekerja dengan agen intelijen. Mengapa harus mengandalkan dan mempercayakan emas 500 miliar dolar pada Cyrus yang jelas-jelas seorang pencuri, penipu, dan pembohong profesional, sahut Abby dengan nada tinggi. Lalu si komandan kembali menjelaskan bahwa sebagai agen intelijen melakukan dan memutuskan hal yang tidak sesuai keinginan. Semua orang juga pembohong, tak ada bedanya, hanya karena agar dunia bisa berjalan normal. Took you long enough. Di tempat Cyrus, Abby menemuinya dan mencoba bicara dengannya. Abby sedikit menyinggung soal NFT, namun si Cyrus ini tetap mengelak bahwa dia tidak mencurinya. Itu adalah transaksi yang sah cenah. Lalu tanpa basa-basi, Abby pun mengungkapkan bahwa dia akan memberikan tawaran. Mendengar itu, Cyrus pun tertawa dan menyadari paingan atau tita tadi si Nyai teh tampak kesal dan sedikit grogi. Lalu Abby melanjutkan penjelasannya bahwa si Cyrus ini harus mencuri banyak emas dengan nilai 500 miliar dolar. Si pemilik emasnya adalah pria bernama Lars Jorgensen. Kebetulan Cyrus ini sudah mengenal pria itu. Cyrus menolaknya, dia nggak mau berurusan dengan Bos Joe karena terkenal sadis. Namun Abby mengancamnya, jika Cyrus menolak tawaran ini, maka Cyrus akan ditangkap atas Van Gogh dan Denton akan metong di penjara. Namun jika Cyrus melakukannya, maka Cyrus dan komplotannya akan mendapatkan kekebalan hukum penuh. Semua kejahatan dibersihkan, baik yang dulu dan yang sekarang. Pun dengan Camilla yang sudah tidak bertemu dengan keluarganya selama 8 tahun. Nenek Misan yang usianya tidak lama lagi, kemudian Luke juga bisa ketemu dengan guguk pudelnya. Begitupun dengan Magnus yang bisa menonton konser Cagun di Jazz Fest. Dan Denton bisa pulang. Kemudian Cyrus bisa melakukan apapun tanpa harus mengkhawatirkan ada yang mengajarnya lagi. Bujuk Abby dan Cyrus pun menjawab. No. If we're signing up for this, and so are you, With you. on the team. You got 24 hours to respond, Agent Gladwell. Esoknya, Abby pun kumpul dengan genggongnya Cyrus dan menjelaskan rencananya yang akan bekerja sama dengan Interpol. Ada yang pro dan kontra. Namun dengan emas sebanyak itu, mereka akan mendapat keuntungan jika mereka melakukannya. Ditambah lagi, mereka akan bebas dari hukuman. Selain itu juga mereka akan menyelamatkan banyak nyawa. Kemudian Abby pun mempresentasikan rencananya. Jadi, 17 hari ke depan, Bos Joe akan memindahkan $0,5 emas batangan dari bank di London ke Zurich. Emasnya akan dikemas dalam peti kemas 1,2 meter persegi. Berat totalnya 10 ton dan akan dikirim dengan truk dari bank ke Heathrow dengan pengawalan ketat dan dimuat di pesawat penumpang Sky Swiss ke Zurich. Jadi di antara bank London dan landasan pacu di Zurich, emasnya harus hilang. Magnus sangat optimis, namun Camilla dan Denton meragukannya karena itu mustahil menghilangkan benda seberat 10 ton dalam sekejap. There's a way to do it, we find. It's treated like any other lift. That's right. This is it. So we do it well, and we get out. None of us want to go to jail. Di Irlandia Utara, Cormac adalah kaki tangan Bos Joe dan di sana tampak Arthur tengah digantung karena telah membocorkan info pada Interpol dan dibebaskan. Cormac menghubungi Bos Joe karena Arthur membocorkan info pada Interpol, maka Bos Joe memerintahkan Cormac untuk mengeksekusinya dengan cara si Arthur ini diparapkeun ka guguk.
Kembali ke Cyrus, dia lagi santai. Kakinya lalu ditendang oleh Abby dan menegurnya bahwa timnya tengah bekerja siang dan malam mencari cara. Namun Cyrus malah santai-santai. Pada kesempatan itu, Abby malah curhat pada Cyrus tentang kenapa dirinya jadi seorang Interpol. Ternyata, dulu saat masih kecil, di sekolahnya ada kejadian perampokan karya seni milik ibunya yang sangat berharga yang membuat Abby bertekad jika dewasa nanti dia ingin menemukan siapa pencurinya. Mendengar curhatan Abby, Cyrus mengakui kekagumannya terhadap Abby. Abby yang menyadari ayah HTK 2 letik kasih Cyrus pun seketika langsung ngeleos karena gak mau kapatil hanyut kurayuan maut si Cyrus lagi. No, I'm not doing this. Doing what? Find the weakness, do the job, and get out. Well, the thing I took, they'll never know was missing. To take the gold in a way that Jorgensen never knows it. We're taking the plane. Nice. 250 people on board. Hijacking anything. Camilla, don't even use that word. We're borrowing it. Love it. All you need is a private jet. Oh, just like that. Yeah. Kini misi mereka adalah meminjam pesawat Sky Swiss dengan 250 penumpang untuk mengambil emasnya dengan cara memasukkan rutenya dan mereka hanya butuh jet pribadi. Akhirnya mereka tertuju pada Erik Molson untuk menyewa jet pribadinya dengan menjanjikan akan dibuatkan NFT khusus buatan NA dan sedikit ancaman dari Abby karena Erik selama ini telah melakukan penerbangan ilegal di Amerika Serikat. Mendengar itu akhirnya Erik menunjukkan jet pribadi mewahnya yang memiliki fitur-fitur yang kayaknya nggak penting seperti lampu LED yang luar biasa menerangi kabinnya, lalu tiang kabin untuk penari strip dan layar LED besar di bawah pesawat yang bisa diubah-ubah sesuai selera cenah. This is the best that Interpol could do. Doesn't it make you feel all warm and fuzzy? You work for the government now, Cyrus. Not one bit. Kemudian Cyrus menjelaskan rencananya dalam merakit fitur tambahan pada jet pribadi Erik agar tidak tampak di radar. Cyrus memberikan tugas pada Luke sebagai seorang insinyur dan Misan yang seorang ahli peretas untuk cari cara agar bisa bertukar sinyal. Magnus yang akan membobol brankas di ketinggian 9.000 meter. LeBron James! With this laser, I could crack this vault. Up in the plane, the turbulence is going to shake the laser. This vault turns into an impenetrable steel box. So you need a stabilizer. Stewart platform? Stewart platform, that's it. Denton menegur Cyrus. Dia melihat tatapan Cyrus yang beda pada Abby. Lalu Cyrus sedikit bercerita bagaimana awal pertemuannya dengan Abby tahun lalu di Paris. Tanpa tahu latar belakang masing-masing. Namun belum ada perasaan cenah. Karena itu sangatlah singkat. Hanya 5 hari. Bahkan tidak sampai seminggu. Namun Denton tak bisa dibohongi. Dia bisa melihat tatapan Cyrus pada Abby yang penuh makna. Sok cenah tetep aku. Terus, lu tetep si Abby, cetus Denton. I keep getting caught in the A380's wake. You remember Corsica, don't you? Okay. Can you work NA's cameras into your stealth mods to give her... I got it. My guy. Misan menjelaskan bahwa Luke telah berusaha membuat jet pribadi itu tidak terlacak di GPS. Tapi untuk melakukan hal yang sama pada pesawat Sky Swiss, dia membutuhkan APS-C atau alat pengganggu sinyal portable. Alat itu akan memblokir semua transmisi GPS dari pesawat Sky Swiss ke kontrol lalu lintas udara. Misan udah cari suku cadangnya, itu akan datang besok cenah. Lalu masalahnya, kemungkinan dia akan menyalakan alat APS-C-nya dan transpondernya pada saat yang sama di dua pesawat yang bergerak lebih dari 1.100 km per jam. Dan itu sangat mustahil, karena jika kontrol lalu lintas udara melihat dua pesawat bersinyal sama, atau jika pesawat tiba-tiba hilang, semua tamat sudah. Namun, jika tidak bisa retas teknologinya, retas orangnya saja, cetus Cyrus. Lalu Misan kembali menjawab, kalau gitu dia butuh orang di kontrol lalu lintas udara di Brussels tepatnya. Karena begitu pesawat lintas di Selat Inggris, dari situlah dilacak sampai ke Zurich. Dan mendengar peminjaman itu, Abby pun punya kenalan di Brussels. Namun orangnya sedikit menjengkelkan cenah. Well, I don't know what this is, but it's not a cappuccino. I'm not going to pay for it. Free coffee? Ya, inilah orangnya.
Harry namanya. Harry adalah seorang informan. Dia dulu harus dipindahkan ke Belgia sebab banyak orang yang ingin melenyapkannya. Setelah berkenalan, Cyrus mengutarakan tujuannya pada Harry, bahwa dia membutuhkan orang untuk membantunya mengontrol lalu lintas di udara Brussels, untuk berkomunikasi dan mempengaruhi si pilot agar mengabaikan gangguan. Karena terdengar jahat, si Harry ini sempat menolaknya karena takut dikira teroris dan takut dipenjara. Namun Abby menjamin bahwa dia akan dilindungi Interpol dan dia tetap menolaknya. Namun tiba-tiba I'll pay you $1 million. Yeah, it's about saving lives, isn't it? Listen to the man. Listen to him. Happen to know anyone who can load cargo off an A380, would you? Business with you. Cyrus, no, we don't have that kind of money. I do. It's Huxley. He wants to see us. Abby dan Cyrus menemui si komandan. Pas ketemu si komandan, dia bersikap nyebelin dengan cara duduk cangegang. Ame si Cyrus gak bisa duduk di sampingnya. Si komandan menyampaikan kabar bahwa si Arthur telah ngantunkeun. Dia terdampar di pantai Irlandia di dalam 6 tas cenah. Dan bank mempercepat transfer dananya jadi 10 hari dari sekarang. Mendengar itu Cyrus pun menyerah karena jika dalam waktu 10 hari itu tidak akan cukup. Lalu si komandan memberikan tekanan pada Cyrus bahwa dia tak berhak memilih. Harus tetap melakukannya atau dia akan mencabut kekebalan hukumnya termasuk komplotannya juga dan akan dijatuhi hukuman internasional sambil ngatain anak geng kasih Cyrus yang bikin si Cyrus nyungkelit. You smart or you scared? If you don't do this, I will take away your immunity. Down on you and your bunch of misfits. Comprende, homeboy? Now you're from the art world and you small time. It's what made you a brilliant. You better get your boy. Guys, innocent people's lives are on the... But understand that if we decide to do this, that we're doing it for you. I will talk to my team. It's not for him. See you back in London. Homeboy. Di markas Cyrus, mereka melihat tayangan berita di TV yang menyiarkan banjir yang terus meluas di jalan-jalan, bahkan di kereta bawah tanah. Pipa-pipa meledak di rumah-rumah seluruh kota. Korban terus berjatuhan dan kini mencapai 13 orang. Ya, inilah ulah si Bos Joe demi mendapatkan keuntungan dan ini baru permulaan. Aksi utamanya akan terjadi 10 hari lagi. Mendengar waktu yang semakin mepet, mereka pun terkejut dan tiba-tiba Cyrus membatalkan tugasnya. Dia akan maju sendirian cenah karena ini sangat berbahaya. Jadi Cyrus meminta pada seluruh anak buahnya untuk pergi dan menyerah. Cyrus akan cari cara sendiri. Dan sekarang bukan masalah anak buahnya lagi. Masalah ini akan berurusan dengan pria yang akan tega menghabisi pengganggunya. Sudah ada korban yaitu si Arthur. Kemudian para korban banjir yang tak berdosa. Dan Cyrus tak ingin mengorbankan anak buahnya. I'm sorry, it's too much of a risk. I'm in. You know how much I like risk. It's not just about us. Me too. Count me in too. Yeah, me too, I guess. They really love you. I mean, what's not to love? What did it take you? Like a week? Oh my God. 5 days. Misan merakit sebuah alat EPSP agar pesawat Sky Swiss menghilang dari radar. Namun, ada satu masalah kecil. Alat EPSP ini tampak seperti bom, padahal itu bukan bom. Abby menyarankan, bagaimana kalau dipisah-pisah saja agar bentuknya bisa disembunyikan atau dibawa oleh masing-masing dan menyebar dan tidak mencurigakan. Lalu bisa dirakit lagi dengan mudah nanti di pesawat agar tidak tampak menyeramkan. Dan Misan pun membongkarnya, lalu merakit ulang agar cocok pada masing-masing sesuai kebutuhannya. Lalu dibagikan. Untuk Abby berbentuk hair dryer, untuk Luke berbentuk kamera, dan untuk Magnus berbentuk apa ini ya? My portfolio thanks you. Just have a gold ready. I will. Misan sudah mendapatkan pilot berpengalaman mendarat di Afghanistan bernama Nick. Dia bisa menangani landasan pendek bersaju di Alpen. Camilla bisa jadi pilot drone pesawat pengganti ke Zurich dan mengikuti tim ke Cortina. Lalu Magnus hanya memiliki waktu 10 menit untuk membobol brankas. Saat nanti mendarat di bandara darurat, akan ada anak buah Harry di sana. Dia yang menurunkan emas ke kereta dekat landasan. Kemudian di stasiun berikutnya, Interpol akan menunggu dan menerima emasnya. Dan pesawat jet pun selesai dirakit dan tertutup cover siluman. Cyrus bertanya, seberapa besar pesawat itu terlihat di radar? Pesawat itu akan tampak seperti burung kecil di radar, jawab Camilla sambil tersenyum bangga. Dan dia siap menerbangkannya besok. You go like, hey, let's steal a plane, and then you put your hand in, and people. Let's go. Go. No. It's awkward. It felt like a moment. Read the room. To a radar, it will be like a small bird. So you think you can fly? I guess we find out tomorrow. Tomorrow's the biggest lift of our lives.
Di Bandara Heathrow, London, Abby tampak tak senang karena harus menggunakan kostum yang dipilihkan Cyrus. Namun, Cyrus malah tampak terpesona melihat kecantikan Abby. Nya ada wanita mah tampak lebih cantik ketika sudah menjadi mantan. Nya gitu wo. Cyrus berdalih pada Abby bahwa di dalam pesawat nanti akan ada anak buahnya Bos Joe. Maka Abby harus berpenampilan menarik agar tidak dicurigai dan tampak menonjol sebagai polisi. Itu cenah, bener oke sih. Di dalam pesawat, Abby sudah duduk di tempatnya. Pun dengan si Komek, anak buahnya Bos Joe. Juga peti emas di dalam berangkas sudah masuk. Ketika sebelum pesawat lepas landas, Cyrus sebagai pemimpin dia mengabsen anak buahnya satu persatu. Mulai dari Abby yang tampak tegang, Denton pun siap dengan kostum penyamarannya jadi aki-aki bengek dengan 2 oksigen. Begitupun dengan Magnus, lalu Misan pun siap. Namun ketika Cyrus memanggil Luke tak ada respon. Dengan sigap Cyrus menghubunginya. Sorry, buddy. I'm sorry, it's just not worth the risk. All good. I'll see you on the other side. Cyrus pun mengkonfirmasi pada Misan apa yang terjadi jika Luke batal ikut. Kemudian Misan menjelaskan bahwa Luke bawa penguat sinyal APSP-nya, tapi APSP-nya akan tetap bekerja hanya jika dekat dengan kokpit di radius 9 meter. Misan mendeteksi ada 5 orang pengawal Bos Joe yang mengawasi berangkas, 2 orang di first class, 3 orang di kelas ekonomi. Cyrus mengingatkan untuk waspada jika mereka bergerak. Pesawat sudah lepas landas. Misan yang pertama pergi ke toilet. Kemudian tampak si Komek memperhatikannya. Di Brussels, Harry pun sedang mengawasi lalu lintas udara. Dia terus mantau dan komunikasi dengan si Kapten Nick, sang pilot pesawat Sky Swiss. Kemudian Magnus, orang kedua yang pergi ke toilet untuk merakit dan sedang mengantri. Selesai Magnus dari toilet, kini giliran Abby yang ke toilet untuk perakitan terakhir. Posisi Camilla sudah di belakang pesawat Sky Swiss yang ditumpangi timnya. Yes, Abby selesai merakit. Namun pada saat mau nyimpen tuh alat ke atas, tiba-tiba Abby, it's me. Baby, I need your help in here. Camilla terus mendekati target walau peringatan terus teriak bahaya. Di sisi lain, Misan memperingati bahwa waktunya sudah mepet. Cyrus terus fokus merakit. Tiba-tiba, Come on. Yeah, baby. Keep going. Oh, How long until the switch? a minute. 30 seconds. Cyrus yang panik sekaligus terkejut membuatnya tambah liur. Dia cuma bisa istighfar. Tiba-tiba, Oh shit, come on. The board is showing 2 Victor Sierra 1412. Is it because of the chair? The decision making, it makes me feel attacked and... Almost there, baby. Don't stop. There, see? You really should look at your unexamined prejudices, Andrea. I'm so sorry. kita kembali ke Cyrus dan Abby. Akhirnya mereka selesaikan tugasnya dan menyimpan alat itu di tempat sampah. Lalu Abby mengacak-ngacak rambutnya agar tampak berantakan. I just wanted to say I'm so sorry about before. Were you getting a coffee? Cappuccino, please, from the good place. Well, is the good place? Kind of busy, Sandra. Oh, okay. Wait. Now it's real. Excuse me. Wow. Oh, you're his big guy? Harry mengabarkan si pilot akan ada angin kencang, cuaca ekstrim, jarak pandang rendah, dan banjir di landasan. Menara Zurich mengalihkan semua lalu lintas dan si pilot pun merasakan adanya guncangan. Lalu Harry menyarankan si pilot untuk mendarat ke bandara terdekat. Namun landasannya pendek, tapi akan mudah untuk pilot seahli Kapten Nick. Harry sedikit memujinya. Saat si pilot mengumumkan pada penumpang di kabin bahwa mereka akan mendarat darurat di bandara terdekat di Cortina karena cuaca ekstrim. Mendengar itu, pengawal si Bos Joe bergerak. Mereka beradu pandangan dan memberi kode lalu mengambil barangnya. Our friends are getting restless, but we gotta stick to the clock. Yes. Yeah. Well, I'm having trouble with the flight entertainment here.
Yeah, of course. Here. Yes. Push. This button. This button here. There you go. Yeah, and then you just. All right, Misan, you're up. Kini giliran Mison mengunci komunikasi dari luar dan memutuskan wifi. Magnus sudah di posisi berangkas. Si pengawal kepergok lagi ngomel vape dan dapat teguran dari ibi-ibi pramugari. Namun ternyata mereka lagi ngerakit vape jadi senjata. Namun ketika ibi-ibi pramugari ngumumin permohonan maaf atas gangguan konektivitas wifi, mereka kembali beradu pandangan. Si pengawal terus merakit. Begitupun dengan Magnus yang sedang sibuk siap-siap bongkar berangkas. Lalu Misan siap membuka sensor pintunya dan terus membimbing Magnus. Namun ketika dia sudah siap dan menekan tombol pintunya, tiba-tiba Showtime. I'm sorry, sir, but you'll have to take your seat. We're landing in Zurich. lalu si Ibi berjalan menuju kokpit untuk menghubungi si kapten. Katakan ke kapten bahwa ada darurat medis gitu. Si Ibi menjelaskan bahwa pintu kapten tidak akan dibuka. Namun si pengawal memastikan bahwa pintu kapten akan dibuka jika pramugarinya sedang darurat. Untuk mengulur waktu Magnus, akhirnya Cyrus pun bertindak. Saat pesawat ada goncangan, tiba-tiba Get down. pesawat berhasil mendarat. Lalu tak lama kemudian jet pribadi Camilla pun mendarat dan sukses. Alhamdulillah. Abby dan Cyrus digiring menuju tempat berangkas sambil ditodong. Magnus gugurutu kasih Cyrus. Dia nyaris berhasil cenah. Cyrus pun minta maaf dan berterima kasih pada Magnus sudah berhasil. Tak lama si Komek dapat panggilan masuk dari bos Joe. Dia dapat kabar dari anak buahnya yang menunggu di Zurich bahwa ada sebuah drone yang mendarat di Zurich. Lalu Komek menjelaskan kondisinya bahwa ada komplotan pencuri yang coba mencuri emasnya, namun berhasil digagalkan. Dan sekarang posisinya lagi di landasan kecil di Alpen. Para pencuri ini menyediakan pesawat kedua. Si bos Joe bertanya, siapakah para pencuri amatir itu? Lalu bos Joe bilang bahwa dia bisa membantu para pencuri itu. Camilla yang mengira semua aman terkendali pun terkejut melihat timnya disandra. Akhirnya Camilla diperintah oleh Komek untuk terbang ke Toskana, Italia. Karena Camilla sekarang kerja untuknya cenah. Karena jet pribadinya kecil, jadi yang dibawa hanya Abby, Cyrus, dan Camilla saja. Magnus diajakan. Si komandan yang sedang nunggu di stasiun kereta pun diberi kabar oleh anak buahnya bahwa Abby dan Cyrus tertangkap. Karena jet pribadi itu sudah menggunakan cover mode siluman, jadi tidak terlacak oleh radar. Pihak Interpol pun jadi tak bisa melacak keberadaan jetnya Abby. Di jet pribadi, tiba-tiba Camilla memberikan kode. Lalu Abby dan Cyrus pun mengencangkan sabuk pengamannya. Dan tiba-tiba She's shaking off the stealth mods, isn't she? She's sure? Magnus yang ditodongkan senjata berusaha tenang dan terus berusaha mengalihkan dengan mengajak bicara si pengawal bahwa dia tahu pistolnya berlaraskan serat karbon nano yang diambil dari pena PEP yang luar biasa. Lalu merebut senjatanya dan tiba-tiba I'm sorry about the nose, but we're cool, right? I don't do guns! I'll go my way, you go yours. That's... okay. He's probably call a doctor. di tempat si kapten, akhirnya pihak Interpol dapat melacak keberadaan jetnya yang menuju ke Italia. Dan anak buah si komandan menjelaskan bahwa bos Joe memiliki villa perusahaan cangkang di Toskana. Anak buah si kapten bertanya apakah kita akan kirim pasukan ke sana untuk melindungi Abby. Namun si kapten bilang, Get me NATO. Terrorist threat, we need to shoot them down. But Agent Gladblood could be on it. Proceed to waypoint to confirm visual.
Di kediaman Bos Jo, dia menyambut kedatangan Maureen, orang yang dikirim Leviathan, si kelompok pertas. Tanpa basa-basi, Maureen langsung menanyakan posisi emasnya. Leviathan mengirimnya karena ada kabar dari Zurich bahwa pesawatnya tidak mendarat. Bos Jo menjelaskan bahwa rencananya adalah untuk mengalihkan pihak berwenang. Dia meyakinkan bahwa emasnya akan tiba di sini sebentar lagi, cenah. Lalu Maureen menjelaskan, jika itu tidak terjadi, maka rekening bank Bos Jo yang ada di Monaco, Panama, Swiss, Singapura, dan Maladewa akan dikosongkan dalam hitungan detik. Karena itulah Leviathan hanya menerima pembayaran cuma pakai emas aja, karena dengan emas tidak bisa diretas dan tidak bisa dilacak. Camilla menyadari adanya 2 pesawat yang mengikutinya di belakang. Harry yang menyadari itu pun segera menghubungi NATO untuk mengkonfirmasi bahwa di jet ada agen Interpol dan warga sipil. Namun ternyata In a private aircraft. There's civilians on board. Repeat. What's your order, Commander Huxley? We have unconfirmed reports of civilians on board. The contact have been met with radio silence. Please advise. Shoot it down. Copy. This is NATO aviation regulations. Identify or we will engage unidentified aircraft. Be advised. Or you will be fired upon with live ordnance. Shit. On 132.17. 20 seconds. Control, we have contact. Civilian hostages. What I've been saying. We have confirmation of civilians on board. Stand down. Repeat, stand off. Repeat, standing down and breaking off. Yes! Upon his descent and landing. Copy. ternyata yang disediakan si Eric ada gunanya juga. Baku hantam terus berlanjut dan posisi jet masih terbalik. Dan saat Comac mau nyerang Camilla di kokpit, tiba-tiba Take it down. Okay. Now. I'm down. Jet pun menukik karena setirnya ketimpa oleh badannya si Comac. Karena tangan Camilla terluka, dia tak bisa pegang kemudi. Akhirnya kemudi diambil alih oleh Abby dan Cyrus. Alhamdulillah jet mereka aman. Karena mode siluman lepas satu demi satu yang merusak pompa hidrolik, kondisi mereka pun terancam lagi. Jet tak bisa dikemudikan. Mereka harus mendarat sekarang juga atau akan kehilangan kendali. Camilla mencoba mengarahkan menggunakan mesin. Di bawah tampak ada bangunan dan landasan Bos Jo. Jet mereka pun turun terlalu cepat, tak bisa sampai ke landasan. Di sisi lain, Denton dan Misan hanya bisa mendengarkan suara kepanikan yang dialami oleh rekan timnya. There is your gold. Right on time. Can't make the landing strip. We're gonna have to use the road. We're coming in hot. Alhamdulillah mereka berhasil selamat beserta emasnya di area Villa Bos Jo. Mereka terkepung, namun Cyrus tidak menyerah. Dia memberikan kode pada timnya bahwa jet itu ada kamera NCT terpasang. Misan pun segera melaksanakan perintah. Cyrus ditodong Bos Jo, sedangkan Maureen memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan perahu. Maureen mendapatkan kabar bahwa salah satu dari mereka adalah Interpol. Maureen pun menyerah dan mundur. Namun tiba-tiba, Which one of you is Interpol? It's me, Agent Gladwell. Say goodbye, Agent Gladwell. This is over. We're out. Do we still have a deal? saat polisi Italia menyergap, Abby pun mengaku bahwa dirinya Interpol. Namun Bos Jo menyanggahnya bahwa mereka adalah penyusup di area propertinya. Hal itu membuat pasukan kepolisian Italia kebingungan harus nodongin senjata ke siapa. Kemudian Cyrus memerintahkan Misan untuk memainkannya. Tiba-tiba, Misan, play it. My pleasure. Well done. Por camiseria.
Kemudian helikopter si komandan pun tiba. Stefano, rekan kerja Abby, teriak memanggil. Lalu Abby mengucapkan terima kasih pada rekan kerjanya itu. Namun dia malah merasa tak enak hati pada Abby dan menundukkan pandangan lalu menjelaskan bahwa awalnya dia meyakini kalau Abby bisa selamat. Namun jet NATO malah hampir menembak jetnya Abby. It was Huxley that stopped them, right? Stefano? Abby, let me explain. No need. I quit. Abby mengundurkan diri, lalu mengejar Cyrus dan Camilla yang siap pergi menggunakan kapal boot. Menyaksikan itu Camilla tersenyum. Lalu Cyrus menawarkan tumpangan pada Abby dan mereka pun pulang bersama. Wah, ada bau-bau CLBK nih. Berminggu-minggu kemudian, Abby dan Cyrus jalan bareng. Cyrus mau ngasih kejutan cenah. Lalu mereka sempat bercengkrama di mobil. Dan Cyrus mengungkapkan bahwa dari pas ketemu dengan Komandan Huxley, Cyrus udah nggak respect. Abby pun mengiyakan bahwa dia atasan anu teu balik, malah nyilakakeun anak buahna. Bukannya melindungi malah ngajongklokeun anak buah, dasar cucunguk. Namun Cyrus percaya pada Abby dari awal bertemu. Bahkan tidak meragukan sedikit pun bahwa waktu di Paris saat pertemuan pertama dengan Abby, Cyrus tidak jatuh cinta pada penyamaran Abby. Justru Cyrus jatuh cinta pada cara Abby memandang seni. Kehilangan Abby di minggu setelah pertemuan pertama itu adalah hal terbodoh yang pernah Cyrus lakukan. Dan Cyrus mengungkapkan bahwa dia tak ingin kehilangan Abby lagi. Makanya Cyrus berusaha membelikan Abby sesuatu. Lalu Cyrus ngasih Abby sebuah amplop yang bertuliskan Liam Doer. Dia adalah yang mencuri karya seni potret Huxley milik ibunya yang dicuri pada zaman Abby sekolah dulu. Cyrus mencari info dan Cyrus menemukannya. Lalu cari pembelinya dan Cyrus membelinya lagi untuk dikembalikan ke sekolah Abby. Mendengar itu Abby nge-freeze, bengong, terpesona, netep banget si Cyrus. Dan Cyrus memiliki satu kejutan lagi untuk Abby. Bagian rencana yang tak Abby ketahui adalah jadi, saat jet mendekati pesawat dan saat merekrut Harry di Brussels, Magnus mencelupkan ratusan batang besi ke cat emas yang dikirim ke peti sendiri yang menggunakan kargo pesawat yang sama. Di pesawat, saat perhatian semua orang tertuju pada emas, semua teralihkan. Magnus menunggu pesawat mendekat, lalu dia menukar petinya, lalu membawa emas asli keluar pesawat. Dan Luke, dia sebenarnya tidak pernah batal ikut. Justru dia punya tugas sendiri. Dia hanya perlu mendaratkan emas dengan aman. Lalu Komandan Huxley, si anak geng itu, dia dapat zong. Abby pun memalingkan wajahnya dan dia tersenyum. Alhamdulillah cenah milik ieu mah. Dan mereka pun menemui timnya yang sudah menunggu. Saat Luke menyerahkan remote pada Cyrus dengan tatapan penuh cinta, Cyrus pun menyerahkan remote-nya pada Abby sebagai calon istri ketua geng cenah. Abby yang merasa seharusnya dia nggak di sini sempat merasa nggak enak hati. Namun akhirnya menerima remote itu dan film pun selesai. Here it is. Does it always feel this good? It's never been this good. Welcome to the team, Agent Gladwell. Bagaimana sayang? Seru kan? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah, jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke? Terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Aku pamit. Bye-bye. With